Lupakan taktik jenius di atas lapangan, lupakan keringat dan air mata para pemain, karena sepak bola yang kalian tonton hari ini tak lebih dari sebuah sirkus murahan yang diatur oleh sekumpulan mafia berjas rapi di Swiss. Ya, kalian tidak salah dengar. Kalau kalian masih naif dan berpikir sepak bola adalah olahraga suci yang menjunjung tinggi fair play, bangun dari mimpi kalian sekarang juga. Hari ini topeng kemunafikan FIFA di bawah rezim Gianni Infantino kembali robek parah, mempertontonkan borok kapitalisme yang sangat menjijikkan. Kita tidak lagi bicara soal wasit yang khilaf, kita sedang bicara soal pesanan politik tingkat tinggi dari sosok sekelas Donald Trump yang bisa membatalkan kartu merah semudah menjentikkan jari. Kita sedang bicara soal laga-laga penuh manipulasi kotor seperti Argentina melawan Mesir yang sukses bikin pelatihnya murka, hingga akal-akalan cuci uang berkedok FIFA Peace Prize yang sekarang lagi diinvestigasi habis-habisan oleh IOC dan Fair Square. Sepak bola dunia sedang dirampok, digadaikan, dan dilacurkan murni demi uang dan kekuasaan. Siapkan mental dan kopi kalian, karena di video ini kita akan telanjangi habis-habisan semua skandal busuk yang sedang menghancurkan olahraga yang paling kita cintai ini. Mari kita mulai dari insiden yang paling meledak dan bikin panas seluruh timeline media sosial belakangan ini, skandal pembatalan kartu merah Folarin Balogun. Buat kalian yang mengikuti jalannya turnamen, kalian pasti tahu persis momen krusial ini. Balogun, ujung tombak timnas Amerika Serikat sang tuan rumah, diganjar kartu merah mutlak. Secara regulasi, secara kasat mata, itu adalah pelanggaran keras yang tidak bisa ditawar. Sang wasit sudah meniup peluit dengan tegas, kartu sudah diangkat tinggi-tinggi, dan sang pemain seharusnya berjalan menunduk menuju ruang ganti. Tapi apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah keajaiban atau lebih tepatnya sebuah horor bagi integritas sepak bola. Kartu merah itu secara tiba-tiba dibatalkan. Disinilah bau busuk politik dan uang mulai tercium sangat menyengat. Berita yang beredar luas mencatat adanya tekanan luar biasa, sebuah intervensi politik tingkat tinggi yang menyeret nama Donald Trump. Sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2026, Amerika Serikat tentu punya kepentingan raksasa agar tim nasional mereka melaju sejauh mungkin. Laju tim tuan rumah berbanding lurus dengan rating televisi, penjualan tiket di stadion raksasa, dan tentu saja perputaran uang miliaran dolar untuk FIFA. Kehilangan striker utama di fase krusial adalah sebuah bencana komersial. Ketika kekuasaan politik dan kepentingan bisnis raksasa bersatu, aturan main yang tertulis di buku tebal FIFA mendadak menjadi sangat elastis. Pembatalan kartu merah ini pada hakikatnya bukanlah soal keadilan di lapangan, ini murni kalkulasi finansial. Politik menekan dan uang mengaminkan keputusannya. Tapi ingat karma itu nyata. Di laga melawan Belgia, walaupun ada Folarin Balogun, hasilnya sang tuan rumah dihancurkan dengan skor 4-1. Tapi lucunya, kegilaan wasit dan sistem ini ternyata tidak hanya terjadi untuk melindungi tuan rumah. Mari kita geser sedikit ke pertandingan lain yang juga sukses bikin internet meledak, laga antara Argentina melawan Mesir. Kalau kalian menonton pertandingannya, kalian pasti melihat bagaimana wasit yang memimpin laga tersebut mendadak viral, dan lagi-lagi bukan karena ketegasannya. Keputusan-keputusan ajaib di lapangan seolah berpihak secara sistematis kepada Argentina, tim raksasa yang secara komersial jauh lebih menguntungkan bagi FIFA jika terus bertahan di turnamen. Puncaknya adalah keputusan krusial di menit-menit akhir yang merugikan Mesir secara fatal, sebuah momen di mana VAR seolah sengaja dimatikan atau diabaikan. Disinilah pelatih Mesir, Hossam Hassan, akhirnya meledak di konferensi pers dan pernyataannya langsung menjadi tajuk utama di mana-mana. Dengan wajah memerah menahan amarah, Hossam Hassan secara terang-terangan menyindir bahwa Mesir tidak sedang bermain melawan 11 pemain Argentina, melainkan melawan sebuah sistem korporasi. Menurutnya, tim-tim dari Afrika dan negara berkembang hanya dijadikan pelengkap penderita, badut penghibur agar turnamen terlihat meriah, sementara karpet merah sudah disiapkan untuk tim-tim yang punya nilai jual komersial tinggi. Buat apa kita berlatih keras bertahun-tahun, jika pada akhirnya hasil pertandingan sudah ditentukan oleh seberapa besar negaramu bisa mendatangkan sponsor untuk FIFA? Begitu kira-kira intisari dari kemarahan sang legenda Mesir tersebut. Viralnya wasit di laga Amerika dan di laga Argentina ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa publik sama sekali tidak bodoh. Fans tahu bahwa integritas sedang diperkosa demi mengamankan rating dan pundi-pundi uang. Dan wasit-wasit ini, pada akhirnya, hanya menjadi pion dan kambing hitam dari sebuah sistem yang sudah diatur rapi dari ruang VVIP. Namun, rentetan masalah Gianni Infantino nyatanya tidak berhenti di atas rumput hijau saja.
Di belahan dunia lain, tepatnya di koridor-koridor elit organisasi internasional, sebuah badai besar sedang bersiap menghantam markas besar FIFA. Ini berkaitan dengan proyek ambisius yang sangat beraroma pencitraan tingkat dewa, FIFA Peace Prize. Terdengar sangat mulia, bukan? FIFA ingin memberikan penghargaan perdamaian tingkat dunia. Tapi tunggu dulu, mari kita gunakan akal sehat kita sejenak. Sejak kapan sebuah organisasi sepak bola yang sejarahnya lekat dengan skandal suap, korupsi, dan pencucian uang, tiba-tiba beralih fungsi menjadi semacam panitia Nobel perdamaian? Disinilah lembaga independen pelindung hak asasi manusia, Fair Square, dan Komite Olimpiade Internasional atau IOC masuk dan mulai mencium aroma ketidakberesan yang luar biasa menyengat. Mereka saat ini mengeluarkan ancaman serius untuk meluncurkan penyelidikan mendalam terkait aliran dana misterius di balik FIFA Peace Prize ini. Menurut dokumen dan bocoran yang beredar, ada indikasi kuat bahwa penghargaan ini hanyalah alat pencucian citra, sebuah praktik sports washing berskala global. Dana yang digunakan untuk mempromosikan dan mendanai inisiatif perdamaian ini diduga kuat berasal dari negara-negara atau entitas politik yang justru memiliki catatan kelam pelanggaran hak asasi manusia tingkat berat. Infantino tampaknya mencoba membeli legitimasi moral dengan menggunakan kekuatan kapital. Dengan membuat penghargaan ini, ia berharap dunia akan melihat FIFA sebagai agen perubahan global yang suci, bukan sekadar mesin pengeruk laba kotor. Tapi IOC merasa FIFA mulai melampaui batas kewenangannya dan secara arogan mencoba membajak narasi perdamaian global yang selama ini identik dengan semangat murni Olimpiade. Nuansa keuangannya sangat kental di sini. Bayangkan berapa ratus juta dolar uang dari sponsor atau dari rezim diktator yang ingin membersihkan nama kotor mereka, yang disalurkan melalui jalan pintas FIFA Peace Prize ini. Fair Square kini menuntut transparansi total. Jika investigasi ini benar-benar berjalan dan terbukti ada kong-kali-kong pencucian uang berkedok perdamaian, ini bisa menjadi ledakan skandal finansial terbesar yang akan meruntuhkan tahta Infantino. Dia sedang asyik bermain api, mencoba menyeimbangkan antara memuaskan ego politik para elit, melayani kapitalis, dan berlagak seperti pahlawan perdamaian di saat yang bersamaan. Lalu, dengan semua kekacauan struktural, intervensi politik murahan, dan skandal finansial ini, apa dampak jangka panjangnya bagi sepak bola dunia? Coba kalian pejamkan mata dan bayangkan sebuah ekosistem olahraga di mana keputusan di lapangan bisa diubah oleh telepon seorang politisi, di mana peluit wasit tidak lagi memiliki wibawa karena diatur oleh bandar sponsor, dan di mana organisasi tertingginya lebih sibuk mencuci citra diktator daripada mengurus pembinaan usia dini. Dampak terburuknya adalah hilangnya esensi paling fundamental dari sepak bola itu sendiri, keadilan, kesetaraan, dan magis dari ketidakpastian. Dulu, daya tarik utama sepak bola adalah kenyataan bahwa tim gurem dengan dana terbatas bisa saja mengalahkan tim raksasa yang bertabur bintang berkat kerja keras. Bahwa di atas lapangan, selama 90 menit penuh, semua manusia itu setara, tunduk pada aturan main yang sama, tanpa peduli isi dompet mereka. Tapi skandal demi skandal komersialisasi di era ini pelan-pelan mencekik keajaiban itu hingga mati lemas. Sepak bola sedang diubah paksa menjadi hiburan terprediksi layaknya gulat profesional, di mana alur ceritanya sudah disesuaikan agar pihak yang paling banyak menyetor uang tidak boleh kalah terlalu cepat, persis seperti apa yang dirasakan Hossam Hassan dan timnas Mesir. Hilangnya kepercayaan publik adalah sebuah bom waktu yang daya ledaknya tidak bisa diremehkan. Generasi masa depan mungkin akan perlahan meninggalkan sepak bola jika mereka menyadari bahwa tangisan dan teriakan mereka di pinggir lapangan hanyalah reaksi atas teater kotor yang sudah disetting di ruang rapat finansial. Hak siar mungkin masih sangat mahal hari ini, sponsor masih antre panjang berdesakan, tapi ketika fans di seluruh dunia akhirnya muak dengan segala kepalsuan ini, rating televisi akan anjlok drastis. Dan ketika rating anjlok, gelembung komersial yang susah payah ditiup oleh Infantino ini akan meledak berkeping-keping, menghancurkan fondasi sepak bola dunia dari klub raksasa hingga ke akademi-akademi kecil di pelosok negeri. Sepak bola saat ini benar-benar sedang berada di titik nadir moralitasnya. Uang memang bisa membangun stadion megah berteknologi tinggi, uang bisa membeli sistem VAR paling mutakhir, dan uang bisa menggaji superstar. Tapi, uang tidak seharusnya bisa membeli keadilan, apalagi membeli harga diri seorang wasit demi memuaskan ambisi politik. Skandal Folarin Balogun, perampokan di laga Argentina melawan Mesir, hingga akal-akalan investigasi IOC atas FIFA Peace Prize adalah peringatan keras bahwa jantung FIFA hari ini sedang sakit parah. Nah, setelah mendengar semua rentetan kegilaan politik dan perputaran uang kotor yang membajak olahraga favorit kita ini, saya benar-benar ingin mendengar suara kalian.
Menurut kalian, dengan maraknya intervensi elit dan keluhan para pelatih seperti Hosam Hasan soal sistem yang memihak tim komersial, apakah sepak bola masih pantas disebut olahraga murni yang menjunjung fair play? Atau ini memang sudah sah bertransformasi jadi sekadar bisnis hiburan settingan yang dikendalikan uang? Coba tumpahkan semua emosi, kekecewaan, dan pendapat jujur kalian tanpa basa-basi di kolom komentar di bawah sekarang juga. Gas kita debat sehat di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.